semua, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Node.js. Yang paling pertama itu kita harus mengenal dulu apa itu Node.js. Jadi Node.js itu merupakan lingkungan atau platform untuk mengeksekusi kode-kode yang ditulis dalam JavaScript yang dikenal dengan sebutan JavaScript Runtime Environment. Nah, penemunya ini adalah Riandal. Jadi Node.js itu pertama kali dibuat oleh Riandal untuk menjalankan aplikasi web berbasis JavaScript yang dikenal pada tahun 2009. Jadi si bapak ini yang menemukan, yang menciptakan aplikasi Node.js ini. Jadi dalam menjalankan tugasnya, Node.js itu menggunakan V8. V8 ini merupakan mesin JavaScript yang diproduksi oleh Google. V8 ini bertugas untuk mengubah kode JavaScript ke dalam bentuk bytecode. Yang selanjutnya kode bytecode ini akan dieksekusi oleh Node.js. Nah, proses eksekusi terhadap bytecode ini dapat berjalan lebih baik dibandingkan dengan eksekusi terhadap JavaScript secara langsung. Nah, untuk melihat bytecode yang dihasilkan, kita dapat menggunakan opsi sebagai berikut, yaitu garis datar 2 print garis datar bytecode. Nah, pada saat mengeksekusi aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js, misalnya seperti ini, seperti yang ada di layar ini. Oke, kita lanjut. Perlu diketahui teman-teman bahwa V8 itu ditulis menggunakan C++ dan digunakan oleh Google dalam mengembangkan web browser Google Chrome. Nah, masing-masing aplikasi web browser itu memiliki mesin JavaScript yang berbeda. Misalnya, Mozilla Firefox sendiri menggunakan Spider-Man Key, atau Safari itu menggunakan JavaScript Code, dan Google Chrome menggunakan V8. Nah, mesin V8 inilah yang digunakan oleh Node.js. Node.js sendiri mulai banyak digunakan untuk mengembang aplikasi web sebagai alternatif dari bahasa pemrograman lain seperti PHP dan Python. Selanjutnya kita akan melihat jenis aplikasi apa saja yang dikembangkan menggunakan Node.js. Aplikasi yang pertama adalah aplikasi konsol atau CLI atau Command Line Interface, di mana ini merupakan aplikasi berbasis teks dan dijalankan melalui terminal Linux Shell maupun command prompt jika kita menggunakan sistem operasi Windows. Yang kedua adalah GUI. Aplikasi GUI merupakan aplikasi yang berjalan di lingkungan desktop. Nah, untuk mengembangkan aplikasi berbasis GUI, kita perlu menggunakan modul dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini banyak ya, contohnya yang pertama itu ada Node Qt, yaitu Node.js dan Qt. Yang kedua itu ada WXNode, di mana ini merupakan gabungan dari Node.js dan WXWidget. Yang ketiga yaitu Node GTK, merupakan gabungan dari Node.js dan GTK+. Yang terakhir itu yaitu nw.js dan Electron, di mana nw.js dan Electron ini bisa dibuat menggunakan JavaScript dan HTML. Selanjutnya adalah aplikasi web. Aplikasi web sendiri berjalan di lingkungan web server yang eksekusinya dilakukan berdasarkan permintaan yang dikirim oleh klien atau web browser. Yang berikutnya itu ada aplikasi IoT atau Internet of Things dan robotika. Ini merupakan aplikasi yang sangat khusus ditujukan untuk mengakses perangkat keras. Yang terakhir adalah aplikasi mobile, yaitu aplikasi yang berjalan di dalam smartphone maupun tablet. Nah, untuk membangun aplikasi ini kita perlu menggunakan framework lain, misalkan React Native, framework yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi Android dan iOS. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih.